Saudara-saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dalam program Firman Tuhan sebagai pengantar dan juga penguat untuk memasuki pekan kehidupan yang baru. Dan adapun pembacaan Firman Tuhan yang melayani kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-25. Dan bacaan ini saya beri judul, renungan ini saya beri judul Cari dan pandanglah wajah Bapa. Cari dan pandanglah wajah Bapa. Namun saudara, sebelum kita membaca Alkitab kita dan sambil mendengarkan akan renungannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami atas kasih dan penyertaan-Mu yang tetap berlaku bagi kami sampai dengan saat ini. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, mari kita persiapkan Ratapan pasal 3 ayat yang ke-25. Saudara, dengan Alkitab yang terbuka, mari mendengarkan akan penjelasan renungan kita pada saat ini. Saudara, suatu kali di musim panas, liburan musim panas, ada seorang ayah yang membawa anaknya untuk bermain-main di sebuah taman bermain, dan jenis mainan yang akan mereka gunakan pada saat itu, yang akan anaknya pakai pada saat itu adalah mobil-mobilan. Jadi anak ini dibawa oleh ayahnya, yang anak itu kira-kira berusia 3 tahun, dibawa ke sebuah taman bermain untuk bermain mobil-mobilan. Nah, kemudian si ayah ini menundukkan putrinya atau anaknya ini ke mobil-mobil tersebut, yang sangat ingin menaiki akan mobil itu. Dan saudara-saudara, ketika mobil-mobilan ini mulai digerakkan oleh pemandu atau petugas di taman bermain tersebut, ternyata si putri kecil ini, anaknya ini menangis. Dia menangis, saudara-saudara. Dia berontak karena dia takut, saudara-saudara. Nah, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ternyata ayahnya pada saat itu sambil mengikuti kemana arah mobil ini, arah mobil mainan anak-anaknya itu, ayahnya ini berkata, "Anakku, coba lihat papa di sini, papa tidak kemana-mana, papa ada di sini." Lalu anak ini sambil menangis juga mencari wajah papanya. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia menemukan wajah papanya, dia makin lama makin tenang. Jadi dia sudah tidak menangis lagi di atas mobil-mobil mainan tersebut. Tangisannya yang tadi kencang berubah menjadi tawa yang sangat lucu dan sangat gembira, karena dia sudah menikmati dan dia tidak takut karena dia sudah melihat wajah papanya. Dan ternyata papanya tidak jauh dari dia. Nah, saudara-saudaraku umat Tuhan, saya mau katakan begini. Ada saat-saat di mana dalam kehidupan kita masing-masing, saudara dan saya bisa menjalani perjalanan kehidupan yang begitu menakutkan, dengan segala beban-beban, persoalan dan pergumulan-pergumulan kita, saudara-saudara. Saat kita merasa takut yang luar biasa dan tidak yakin tentang apa yang akan terjadi di masa depan kita, ya. Dalam saat-saat seperti itulah adalah sangat bijaksana sekali ketika saudara dan saya mencari Tuhan, memandang wajah Bapa, mencari Bapa Sorgawi, karena kita bisa menemukan ketenangan di dalamnya. Jadi intinya pada kesempatan saat ini, melalui bacaan saat ini, mengatakan bahwa ketika saat ini saudara dan saya sementara berhadapan dengan pergumulan, dengan kesusahan, dengan tekanan yang begitu menakutkan saudara, begitu mengerikan bagi saudara, mari jangan larut dalam ketakutan, jangan larut dalam kesedihan, tapi cari Tuhan, pandang wajah Tuhan melalui firman dan kebenarannya. Maka saudara akan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan dan pergumulan tersebut dengan penuh sukacita. Jadi saudara-saudaraku, pandanglah wajah Bapa, karena wajah Bapa adalah wajah yang penuh kasih, seperti judul renungan kita pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ampunilah kami, karena pada dasarnya memang kami hanya terlalu membiarkan mata hati kami, bahkan mata jasmani kami, hanya memandang pada persoalan perjalanan hidup kami yang begitu menakutkan kami, begitu mengkhawatirkan kami,
Sehingga dalam perjalanan hidup ini tidak ada sukacita, tidak ada rasa senang, karena penuh dengan ketakutan. Ampunilah kami. Dan pada saat ini firman-Mu berkata kepada kami, ketika ada masa dalam rumah tangga kami penuh dengan persoalan, penuh dengan ketakutan, kami tetap harus mencari Tuhan, mencari Bapa, di mana kami menemukan ketenangan. Ketika kami memandang wajah Bapa melalui firman-Mu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, di dalam Yesus Kristus. Karena itu pada saat ini ketika kami berdoa bersama-sama melalui syafaat ini, kami menyatakan, Tuhan, inilah ketakutan-ketakutan kami tentang persoalan-persoalan kami, tentang pergumulan-pergumulan kami di masa saat ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami, memberikan kami kekuatan, sehingga di dalam kekuatan-Mu kami merasa bahwa kami aman, kami tenang, sekalipun begitu gelap masa pergumulan yang kami hadapi, kami merasa tenang dan aman. Karena kami senantiasa hanya mencari Bapa di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati rumah tangga kami, berkati akan pekerjaan dan usaha kami, berkati rencana-rencana kami, berkati anak-anak kami yang masih ada dalam pertumbuhan, anak-anak kami yang ada di dalam kehidupan sebagai pemuda dan remaja. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Orang tua kekasih kami pun kami percaya dan kami doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengasihi dan mencintai mereka, dan Tuhan memakai kami sebagai anak-anak untuk memberikan perhatian kepada orang tua yang kami kasih dan kami sayangi, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami. Kami juga berdoa untuk sanak saudara kekasih kami, adik kakak kami, dimanapun mereka berada, baik yang bersama dengan kami di kota kami masing-masing maupun yang terpisah di tanah rantau atau di kampung halaman kami. Di situ Tuhan menyertai dan memberkati sanak saudara kami, adik kakak kami, semuanya yang kami kasih dan kami cintai. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau menyertai dan memberkati akan pemerintah kami, mulai dari presiden sampai dengan pemerintah di tingkat-tingkat daerah. Tuhan Yesus sertai dan berkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati akan pekan kehidupan kami yang baru ini. Berikan kami kekuatan sehingga kami tetap ada sukacita, sekalipun ada beban pergumulan, tapi sukacita senantiasa menyertai dan memberkati kami di sepanjang pekan hidup yang baru saat ini. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi dan di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dengan perantaran Roh-Nya yang agung dan kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, hari tua saudara, cita-cita dan harapan kita sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Saudara, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat menjalani pekan hidup yang baru dan selamat mencari dan memandang wajah Bapa. Anda pasti akan sukacita. Shalom.